Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jal yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta banyak lagi nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan membahas tentang perkuliahan kita dalam mata kuliah Ushul Fiqh for Economic atau for Banking dalam tema kias dan aplikasinya dalam ekonomi atau keuangan syariah. Yang kedua, salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan alam kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mencoba membahas tentang kias dan aplikasinya dalam ekonomi syariah. Pertama masuk ke istilah dan dasar kias. Kias sendiri berasal dari kata koyasa yang berarti mengukur. Sementara kias menurut bahasa berarti mengukur sesuatu dengan sesuatu. Jadi mengukur sesuatu dengan sesuatu. Jadi ada dua indikasi di situ, baik yang lama maupun yang baru. Sedangkan dari segi teknis, kias itu merupakan perluasan nilai syariah yang terdapat dalam kasus asal kepada kasus baru, karena yang disebut terakhir mempunyai sebab atau ilat yang sama dengan yang disebut pertama. Jadi kasus asal dengan kasus baru ini mempunyai ilat atau alasan yang sama dengan kasus yang pertama. Jadi kias dapat dipahami sebagai penyamaan kasus yang tak terungkap oleh nas atau dalil dengan kasus yang terungkap oleh nas atau dalil, karena kesamaan nilai-nilai atau sebab atau ilat syariah secara antara keduanya dalam rangka menerapkan hukum satu kasus atas lainnya. Itu definisi kias. Sedangkan dalil kias, dasar pijakan kias adalah dari Al-Quran dan hadis, amal sahabat dan rasional. Di antara ayat Al-Quran yang mendukung kias yaitu surat An-Nisa ayat 59 dan Al-Hasyr ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian ada fa'tabiru ya ulil absar. Maka ambillah atas kejadian itu untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai wawasan. Kemudian juga ada contoh hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa seorang perempuan datang kepada Nabi Rasulullah SAW lalu berkata, sesungguhnya ibuku telah bernazar untuk berhaji, lalu ia meninggal dunia sebelum ia melaksanakan haji. Apakah saya harus menghajikannya?
Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya hajikanlah untuknya. Kemudian Rasulullah juga bertanya kembali, bagaimana pendapatmu seandainya ibumu memiliki tanggungan hutang? Apakah kamu akan melunasinya? Ia menjawab, ya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, tunaikanlah hutang atau janji kepada Allah, karena sesungguhnya hutang kepada Allah lebih berhak untuk dipenuhi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ini Rasulullah ini menganalogikan bahwasanya jika ibumu punya hutang kepada manusia, itu kamu bayar, bagaimana kalau ibumu itu berhutang pada Allah? Maka Rasul pun menyuruh untuk perempuan ini untuk menghajikan ibunya. Kemudian ada unsur-unsur dalam kias. Unsur-unsur dalam kias ada 4 hal yang harus terpenuhi dalam metode kias ini. Yang pertama, ada asal. Apa itu asal? Yaitu sesuatu yang dinasahkan hukumnya, ada dalilnya, sesuatu yang ada dalil hukumnya, yang menjadi ukuran atau tempat menyerupakan. Itu asal. Asal itu jadi contohnya kalau di sini kita ambil contoh misalnya riba. Riba asalnya, riba ada dalilnya baik di Quran maupun di hadis. Kemudian itu yang menjadi ukuran. Yang kemudian ada far'u. Far'u ini furu' atau cabang. Jadi yaitu sesuatu yang tidak ada dalilnya, tidak ada nasnya. Contohnya bunga bank. Bunga bank awalnya tidak ada dalilnya. Kemudian yang ketiga ada hukum asal. Hukum asal yaitu hukum syarak pada pokok yang kemudian akan menjadi hukum pula bagi cabang. Hukum asal misalnya riba hukumnya haram. Nanti yang menjadi furuknya atau menjadi far'unya dari riba ini pasti sama hukumnya sama hukum asal. Yaitu sama-sama, misalnya kalau riba sama-sama haram nanti bunga. Kemudian ada ilat. Ilat itu adalah sebab ataupun nilai-nilai yang menyambungkan pokok dengan cabangnya. Jadi ilat ini seperti sebab kenapa diharamkan, kenapa dihalalkan, ya, seperti itu. Ilatnya harus sama dia. Kemudian ada syarat-syarat asal. Ada beberapa syarat-syarat asal. Yang pertama, asal adalah hukum yang tetap dan tidak ada kemungkinan dinasahkan atau dihapuskan. Contohnya tadi misalnya riba kita ambil dari sini ya. Riba hukumnya jelas, hukumnya tetap, dan tidak mungkin ayat-ayat riba itu atau hadis-hadis riba dihapuskan. Kemudian ada hukum ditetapkan berdasarkan syarak. Yang namanya perilaku asal ini hukumnya ditetapkan berdasarkan syarak. Contohnya riba, ada ayatnya Al-Quran, ada larangan riba, kemudian hukum bagi yang melaksanakan riba dan lain sebagainya. Kemudian asal itu juga bukan merupakan far'u dari asal lainnya. Yang namanya asal ya asli. Asal berarti kan dari asal. Dia tidak merupakan far'u. Jadi kalau di sini kasusnya misalnya kita contoh ambil riba. Riba ini asalnya ada dalilnya. Bukan bunga bank. Jadi bunga bank itu tidak bisa menjadi asal. Bunga bank tetap dia harus cabang atau far'u. Kemudian dalil yang ditetapkan pada asal adalah dalil khusus, tidak dalil umum ya. Kemudian asal itu tidak berubah setelah dilakukan kias. Jadi tidak ada yang namanya riba dengan bunga bank setelah dilakukan kias riba menjadi halal, itu tidak mungkin. Yang pasti yang diikuti atau yang mengikutinya far'unya dari asal yaitu riba tadi. Contohnya bunga bank, pasti bunga bank mengikuti hukum asal. Sama-sama dia. Sama seperti khamar haram ya. Khamar haram ada dalilnya. Kemudian far'unya apa? Narkoba, ganja dan sebagainya tidak ada hukumnya. Kemudian dilakukan kias.
narkoba dan ganja mengikuti hukum asal, yaitu sama-sama menjadi haram seperti itu. Jadi yang namanya furu atau faro ini pasti mengikuti hukum asal nanti di akhir. Entah itu sama-sama halal ataukah sama-sama haram seperti itu. Itu pertama syarat asal. Kemudian hukum asal tidak keluar dari kaidah-kaidah qiyas far'i. Kemudian ada syarat far'u juga. Syarat far'u sebagai berikut. Ilat yang ada pada far'u, alasan atau sebab yang ada pada far'u, yang ada pada cabang, ini harus sama dengan sebab yang ada pada asal. Harus sama far'unya. Kemudian tidak ada nas atau ijma yang menjelaskan hukum tersebut. Seperti contoh, bunga sebelum dilakukan qiyas tidak ada hukumnya. Tidak ada hukum yang menjelaskan bahwa bunga bank itu haram sebelum ada qiyas dan ijma. Kemudian hukum far'u tidak mendahului hukum asal, nggak mungkin ya. Pasti hukum asal dulu ada, riba haram, kemudian hukum far'u baru mengikuti. Bunga bank haram, narkoba haram, dan lain sebagainya. Kemudian cabang atau far'u tidak mempunyai hukum tersendiri. Hukum far'u sama dengan hukum asal. Jadi pasti hukum far'u ini mengikuti hukum asal. Kemudian ada syarat hukum asal. Hukum syara' itu hendaknya hukum syara' yang amali, yang telah ditetapkan berdasarkan nas. Kemudian hukum asal juga harus ma'kulun ma'la. Ma'kulun makna harus rasional maksudnya. Kemudian ada hukum asal itu tidak merupakan hukum pengecualian. Seperti contoh, misalnya dalil riba. Riba haram ya haram. Tidak ada riba itu halal kecuali bla 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 bla. Kan tidak ada. Harus hukum yang tidak merupakan hukum pengecualian. Kemudian ada hukum asal itu adalah hukum yang tetap berlaku, bukan hukum yang telah dinasahkan. Jadi hukumnya masih berlaku. Hukum asal. Kemudian ada syarat ilah. Syarat ilat itu mengandung motivasi hukum, bukan sekedar tanda-tanda atau indikasi hukum. Contohnya riba, misalnya riba, bukan sekedar tanda-tanda atau indikasi hukum. Riba misalnya diharamkan kenapa? Karena misalnya menzolimi, merugikan salah satu pihak dan lain sebagainya. Jelas dia hukumnya apa, sebabnya, ilatnya kenapa diharamkan jelas. Kemudian ilat itu jelas, nyata dan bisa ditangkap oleh indera manusia karena ilat merupakan pertanda adanya hukum. Kemudian ilat itu harus dalam bentuk sifat yang terukur, keadaannya jelas dan terbatas sehingga tidak bercampur dengan yang lainnya. Terus harus ada hubungan kesesuaian dan kelayakan antara hukum dan sifat yang akan menjadi ilat. Kemudian masuk ke aplikasinya qiyas dalam perekonomian dan keuangan kontemporer. Jadi apa-apa saja sih contoh-contoh contoh-contoh aplikasi qiyas ini dalam ekonomi dan keuangan. Ini ada beberapa contoh. Yang pertama ada qiyas jaminan fidusia terhadap bai al-wafa. Kalau antum di sini tahu jaminan fidusia terhadap bai al-wafa, mana kira-kira yang asal? Ada yang tahu? Kira-kira yang asal apa? Yang asal adalah bai al-wafa. Terus far'unya atau furu'nya atau cabangnya yaitu jaminan fidusia. Oke, lanjut. Jadi salah satu pembiayaan yang cukup berkembang pada perbankan syariah itu sendiri adalah pembiayaan murabahah ya, murabahah. Karena pembebanannya pun dianggap sederhana, mudah dan relatif cepat. Jadi ini murabahah ini jual beli ya, kalau antum yang belum tahu, murabahah ini jual beli antara bank dengan nasabah. Dengan demikian bila dalam pelaksanaan akad murabahah yang telah disepakati,
antara nasabah dengan bank. Nasabah atau pembeli jika melakukan transaksi murabahah, kemudian nasabah ini atau pembeli ini melakukan wan prestasi. Wan prestasi itu seperti gagal membayar angsuran. Misalnya kita nasabah membeli mobil atau membeli rumah di bank, akadnya murabahah. Kemudian nasabah atau pembeli ini dia tiba-tiba dipecat lah, atau misalnya kena musibah dan sebagainya, sehingga tidak bisa mengangsur bayaran kekurangannya, maka pihak bank atau penjual, yaitu yang menerima jaminan fidusia ini, dapat melakukan eksekusi sebagaimana yang diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Jadi kan biasanya kalau kita ke bank, kita mau membeli mobil atau membeli rumah, pembiayaan lewat bank syariah, yaitu akadnya murabahah, biasanya kita diminta untuk memberikan jaminan untuk bank. Bisa sertifikat tanah, sertifikat rumah, dan lain sebagainya. Terus jika nasabah ini tiba-tiba gagal membayar kekurangannya, itu bank bisa mengeksekusi barang jaminan yang sudah diberikan dari nasabah pada pertama yang diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia tersebut. Jadi bank boleh mengambil jaminan tersebut, jaminan yang telah diberikan oleh pembeli atau nasabah tadi. Terkait hukumnya, transaksi murabahah di bank syariah ini dengan menggunakan jaminan fidusia ini dapat dikiaskan dalam hukum bai al-wafa. Sedangkan bai al-wafa, jadi kalau tadi sudah jelas mungkin ya jaminan fidusia. Kemudian bai al-wafa itu sendiri adalah penjualan komoditas dengan syarat bahwa penjual dibolehkan untuk mendapatkan komoditas atau barangnya kembali saat membayar harganya. Oleh karena itu dalam bai al-wafa, penjual dengan mengembalikan harga dapat menuntut kembali komoditas yang dijual dan dari pembeli, maksudnya. Dengan mengembalikan komoditas yang dijual, bisa minta harga yang harus diganti. Bahasa sederhananya seperti ini. Kalau bai al-wafa ini seperti ini. Ana punya rumah. Ana punya rumah. Kemudian rumah Ana jualkan ke fulan dengan harga misalnya 500 juta misal. Ana punya rumah, Ana jual ke fulan dengan harga 500 juta. Dengan syarat nanti rumah Ana ini Ana beli kembali dengan harga yang sama. Di sini paham ya? Dengan syarat nanti rumah punya Ana ini Ana beli kembali dari fulan dengan harga yang sama-sama 500 juta. Itu bai al-wafa. Kan seperti itu. Dengan syarat. Tetapi kalau misalnya Ana nggak punya duit lagi untuk membeli rumah Ana, ya berarti otomatis ya rumah ini punya si fulan, kan seperti itu. Kan sama contohnya seperti kasus jaminan fidusia yang di awal tadi. Ana pembiayaan oleh bank syariah rumah, Ana ngasih jaminan surat tanah. Apabila Ana nggak bisa mengangsur rumah tersebut oleh bank, jaminan fidusia yang Ana kasih tadi ke bank itu boleh buat bank. Seperti itu. Logika sederhananya seperti itu. Dalam konteks operasional metode kias, yang menjadi asal di sini adalah bai al-wafa, asalnya bai al-wafa ya. Dan furu'nya adalah jaminan fidusia. Sedangkan hukum asalnya dari dalil, yaitu Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi bai al-wafa ini kan termasuk jual beli, dan dalilnya dalil Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ilatnya apa?
Sama-sama jaminan untuk mendapatkan kepercayaan, mendapatkan pinjaman. Ilatnya ternyata sama. Sama-sama untuk mendapatkan kepercayaan, untuk mendapatkan pinjaman. Kemudian ada kasus kias tawaruk terhadap bai al-inah. Kias tawaruk terhadap bai al-inah. Kira-kira mana yang asal, mana yang furu' nih? Kalau antum tahu. Ya, yang asal itu adalah bai al-inah. Sedangkan furu'nya tawaruk. Menurut Wahb Az-Zuhaili, bai al-inah adalah pinjaman yang direkayasa dengan praktik jual beli. Pinjaman yang direkayasa dengan praktek jual beli. Misal, A menjual mobilnya seharga 125 juta rupiah kepada B dengan jangka waktu pembayaran 3 bulan mendatang. Jadi A menjual mobilnya ke B dengan harga 125 juta dengan cara angsuran, yaitu dalam waktu 3 bulan. Sebelum waktu pembayaran tiba, A membeli kembali kepada si B dengan harga 100 juta secara kontan kepada B. Secara kontan. Kemudian B menerima uang cash tersebut, tetapi si B ini tetap harus membayar 125 juta ke A dalam jangka waktu 3 bulan ke depan. Jadi ada selisihnya yaitu 25 juta. Jadi ada perbedaan waktu yang merupakan ini ada tambahan ribawi yang diharamkan ya. Walaupun kedoknya adalah jual beli. Walaupun kedoknya adalah jual beli. Ini bai alinah. Jadi ana jual HP misalnya seharga 1 juta 500. Ana jual ke dia dalam waktu 3 bulan 1 juta A menjual mobilnya seharga 150 juta ke B dalam jangka waktu 3 bulan misalnya. Dalam sebelum waktu habis A membelinya kembali ke B. Jadi ada selisih memang situ. Jadi di sini yang diuntungkan si A. Diuntungkan si A. Jadi si B tetap harus membayar 125 juta selama 3 bulan tadi. Jadi ada selisihnya 25 juta tadi kan. Kemudian sedangkan transaksi tawaruk ini kurang lebih sama juga seperti bai inah, tapi di sini ada 3 pihak. Ada pihak pertama penjual, yaitu pihak pertama. Jadi seseorang membeli suatu barang atau komoditas dari penjual, kemudian berdasarkan pembayaran tangguh atau tidak tunai. Jadi seseorang membeli barang dari A, ana membeli barang dari A secara tidak tunai, tidak kontan. Kemudian ana langsung jual barang itu ke orang ketiga, ke C misalnya, dengan harga kontan juga, namun lebih murah dia dari ketika ana beli dari A, tapi langsung ana jual ke pihak ketiga dari harga, dan dia lebih murah dari harga semula. Secara operasionalnya asal dalam kias ini adalah transaksi bai al-inah, sedangkan furu'nya adalah tawaruk. Adapun hukum asalnya adalah larangan transaksi bai al-inah karena adanya ilat yang sama, yaitu transaksi bermotif mendapatkan dana tunai melalui mekanisme jual beli dan hutang. Ini tabelnya, asalnya ada bai alinah, furu'nya adalah tawarruk. Hukum asalnya bai alinah adalah haram seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dari Ibnu Umar radhiyallahu an,
Ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, jika engkau sekalian berjual beli dengan inah, hanya sekedar mengejar keuntungan materi belaka, selalu membututi ekor-ekor sapi, hanya puas menunggui tanaman dan meninggalkan jihad, maka Allah akan meliputi dirimu dengan suatu kehinaan yang tidak akan dicabut sebelum kamu kembali kepada agamamu. Hadis riwayat Abu Daud. Ini hukum asalnya bai' ainah. Kemudian furuknya atau cabangnya tawaruk ini juga sama-sama tidak diperbolehkan. Karena memiliki ilat yang sama, yaitu ilatnya transaksi ini bermotif mendapatkan dana tunai melalui mekanisme jual beli dan hutang, atau yang di dalamnya ada unsur-unsur riba. Kemudian ada kias bunga bank terhadap praktik riba. Ini mungkin sudah paham mungkin ya. Jadi asalnya riba, furuknya bunga bank, asal hukum asalnya, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ilatnya sama-sama ada tambahan dan menzolimi dan lain-lain. Kemudian ada kias money changer. Kias money changer ini contohnya aja langsung ya. Ternyata dalam kasus money changer ini bisa saja money changer itu bisa haram dan bisa halal ternyata ya. Bisa haram karena money changernya misalnya pertukaran uang 100.000 itu. Pertukaran uang 100.000 dengan uang 99.000 recehan, maka ada kekurangan di situ, yaitu 1.000. Jadi 1.000 inilah yang dikatakan riba. Ini money changer yang tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena dua mata uang ini mata uang yang sama, rupiah. Misalnya dalam hal yang diperbolehkan, contohnya seseorang menukar kurs mata uang rupiah dengan dolar misalnya. Dalam hal ini diperbolehkan menukar 1 dolar dengan 13.000 rupiah, walaupun aslinya 1 dolar itu merupakan 14.000 rupiah. Jadi ada selisih 1.000, itu tidak dipermasalahkan karena memang tidak satu mata uang. Jadi ini asalnya pertukaran emas dengan emas, perak dengan perak, dan lain-lain, yaitu. Kemudian furuknya adalah money changer. Money changer. Hukum asalnya itu ada hadisnya kan. Kemudian ilatnya sama, uang juga termasuk barang ribawi. Kemudian ada kias jual beli tengkulak dan menimbun. Ini juga sama-sama tidak diperbolehkan. Hukum asalnya, janganlah kalian menghalangi kafilah-kafilah dan janganlah orang-orang kota menjualkan untuk orang-orang desa. Ini hadis. Ilatnya sama-sama merugikan penjual dan pembeli. Kemudian ada juga ini contoh berjual beli di waktu azan pada hari Jumat yang diharamkan. Contohnya berjual beli di waktu azan pada hari Jumat diharamkan, ada dalilnya. Contohnya, hai orang beriman, apabila disuruhkan untuk menunaikan ibadah sholat Jumat, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Wadzarul bai'. Wadzarul bai' ya. Itu ada surat Al-Jumu'ah. Kemudian furuknya apa? Furuknya ternyata bukan hanya jual beli saja yang dilarang, ternyata segala aktivitas ekonomi, baik itu ijarah bagi hasil, mengajukan bisnis lain pada waktu sholat Jumat, itu juga dilarang. Seperti itu. Ilatnya apa? Sama-sama mengabaikan panggilan Allah Azza wa Jalla. Oke, mungkin itu saja dari saya. Sekian. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kepada Allah mohon ampun. Kita lanjutkan di grup WhatsApp ya, apabila ada pertanyaan, masukan, sanggahan, dan lain sebagainya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.